Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, guys. Jadi di kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing dan tes untuk sebuah GPU ya. Di sini saya mendapatkan lagi untuk VGA dari Asus GeForce Asus GT 1030 dengan memori DDR5 2 GB, 0 dB silent, passive cooling ya. Dan fiturnya dari Astrindo Genuine Product. Oke, untuk serinya seperti ini, GT 1030 SL2G BRK ya. Oke, kita akan coba buka. Ini sudah saya keluarkan dari static bag plastik pembungkusnya. Kita taruh sini dulu. Kelengkapannya apa aja ya? Kita cek. Ini ada static bag. Kemudian ada mini bracket ya. Mini bracket dilengkapi dengan ini ada bautnya. Satu buah baut. Mini bracket dengan baut. Kemudian ada kartu garansi dari Astrindo, kartu garansi Astrindo, kemudian speed setup dan thank you card ya. Oke, lengkap ya. Baik, kemudian di sini dari grafiknya sendiri kita cek, guys. Ini dengan teknologi passive cooling yang terkenal dari Asus ini, HTPC diperuntukkan untuk keperluan multimedia ya, seperti home theater dan kebutuhan multimedia lainnya. Jadi dia tidak akan mengganggu, kipasnya nggak akan berisik karena menggunakan teknologi HTPC passive cooling. Kemudian di sini juga sudah solid kapasitor, pad berwarna biru fiber, kemudian PCI Express ya, menggunakan PCI Express, dan di sini ada dua port display yang bisa kita pakai. Dan saya akan menggunakan port HDMI ya, karena satunya di sini DVI. Masih kinclong banget guys, kinyis-kinyis. Ini di bagian tampak dari atasnya seperti ini, tampak belakang, di bagian belakangnya, dan di bagian baliknya guys, platnya masih bersih banget, warna biru, segel pabrikannya masih utuh ya. Kemudian di sini untuk pembeliannya itu per bulan September 2021, 23 September 2021. Oke. Untuk nomor seri clock sama G58 ya. Sedangkan di box G58 juga cocok. Oke, kita akan langsung tester. Taruh dulu tripodnya. Mic harus saya cepet di kerah. Kita tinggikan. Kita pasang di PCI Express ya, like usually. Kita taruh di PCI Express sampai bunyi klek. Pasang HDMI buat mengunci. Oke, saya menggunakan port HDMI. Pastikan kencang, tidak goyang-goyang. Dan colok power. Saya supply dengan PSU Coger CMX 700 watt 80 plus bronze. Kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mantap, silent ya. Pastinya kita akan menuju ke display. Display. Loading dulu guys. Oke. Masuk Windows. Kita dekatkan lagi aja ya. Saya tes per 10 Desember jam 10.44. 10.44 ya. Kita tunggu resolusi layar berubah menjadi Full HD. Full HD. Tadi sebenarnya waktu unboxing sudah saya tes pakai Firestrike. Nah, ini saya bikin konten yang jelas aja. Ini jadi saya record yang kedua, saya jangan benchmark yang kedua sebenarnya. Kita tunggu sampai resolusi berubah.
Oke, resolusi sudah menjadi Full HD saat ini ya. Kita coba buka GPU Z, MSI Afterburner, ini kita load ulang, dan juga 3D Mark ya. Oke, di sini terdeteksi JT1030 dari Asus ya. Bus interface di 4x3.0 dia supportnya. Kemudian DirectX support 12, GDDR5 micron, 2 GB, 64 bit. Di Windows 10 64 bit DCH 456.71 WHGL. Untuk GPU clock dan default clocknya sama, clock. Kemudian untuk suhu saat ini posisi 35 derajat, minimal di 34 derajat. Ini sudah tes kedua ya guys ya. Oke, kita coba MSI Afterburner-nya di sini supaya untuk menampilkan on-screen display. Oke ya. Kita akan benchmark seperti biasa, kita akan gunakan Night Ride. Kita akan jalankan benchmark Night Ride. Pertama sudah saya tes Firestrike lancar mulus ya. Dan yang kedua saya jalankan menggunakan Night Ride sesuai spesifikasi. GPU tes grafik tes 1. Ya, OSD-nya udah tampil ya, 40 derajat Celcius. Naik ke 43, 70 fps ya. Mantap. Ini VGA garansinya masih panjang banget ya guys, sampai bulan September 2020. 2024 mantul. 3 tahun guys. 3 tahun jalan ya. 47 derajat Celcius. Prosesor di 36, 35 derajat malah turun. Ya 35 36 kisaran itu. PSU load di 99%, 100%. PSU TDP terpakai oleh VGA ini di 29 watt atau 30 watt ya maksimal. TDP maksimal saat full load. Dan FPS stay di atas 60 fps guys, mantap. 67, 68. Oke, grafik tes 1 lancar. Lanjut grafik tes 2. Di sini nanti untuk tekstur ya, tekstur mapping dan shader ya. Dia akan maksimalkan itu ketajaman gambar ya. Di Night Ride grafik tes 2. Ya, motion slow mo 100 fps. 1000 frame. Mantap ya. Jos ini. Kalau dilihat di grafik tes 2 ini kualitas gambarnya seperti ultra ya. Ultra HD. Tajam banget. Ya dia untuk mengetes tekstur mapping sama render operation unit ya. Kalau di GPU Z itu terlihat di situ ada TMUS dan RPOS. 60 fps ke atas ya. On screen displaynya nggak tampil. Di GPU tes pertama tadi baru tampil. Oke, yang terakhir adalah CPU tes. Yang dites ini prosesornya. Jadi walaupun menggunakan heatsink tapi tetap bisa dibilang nggak kalah dingin sama yang menggunakan kipas ya. Seperti berapa kali saya tes, saya dapat grafik card ini itu dalam kondisi masih baru. Setidaknya belum jadi dipakai atau masih dipakai sebentar. Jadi performa itu masih 11-12 dengan kondisi baru. Baik dari segi fisik maupun performa. Oke, ini CPU tes ya, prosesornya yang dites nih. Kita tunggu aja beberapa saat lagi.
1 menit 15 detik untuk CPU tes ini baru selesai, guys. frame. Ya, selesai overall untuk 3D Mark Knight Ride. Kita lihat hasilnya. Loading result, dan di GPU Z juga kita rubah sensornya ke sensor skor tertinggi ya. Mantap. Untuk grafik score di 16.050, sedangkan night rate score di 12.349, excellent. Jadi di atas rata-rata pasti. Kemudian untuk suhu tertinggi di sini kita coba lihat tes pertama start di 42 derajat, maksimal di 51 derajat, tes kedua di 50 derajat, maksimal di 57,63 derajat ya. Jadi adem banget, 57,6 suhu maksimal, TDP 30 watt, dan overall performa dari grafikannya benar-benar istimewa, masih seperti baru. Oke guys, untuk tes grafikat ini kita akhiri, kita lanjut tes grafikat yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.